Halo guys, kembali lagi bersama gua di R3S Channel. Di video kali ini gua mau bikin konten makan guys. Makannya makan nasi padang. Ini gua belinya lumayan jauh guys dari rumah gua. Mungkin jaraknya sekitaran 3-4 kiloan lah, sekitar segituan. Dan gila guys, porsinya guys, lihat guys, sewajah gua dong. Padahal ini gua belinya dengan lauk telur dadar. Gila sih, porsinya bener-bener goks guys. Tapi kayaknya enak sih. Wow. Oke guys, apaan ini nasi padang? Ini porsi Portugal guys. Tahu gak kalian guys, porsi Portugal masuk gua? Porsi tukang gali. Gila. Gua gak yakin sih guys, bakal habis ini. Terus gua juga masih punya persediaan kerupuk guys. Jadi kalau lauk telurnya habis, gua masih bisa menggunakan lauk kerupuk. Gila sih, tapi harganya agak lain guys. Ini gua makan telur dadar aja, satu porsinya tuh 14.000 guys. Lumayan mahal lah, karena di dekat rumah gua ini 12.000 guys. Ya walaupun porsinya nggak segila ini ya, ini mah gila banget porsinya guys. Sudah guys, buat rebusnya ambil gunting aja guys. Ambil gunting saja biar simple dan cepat. Ada nggak ngaruh guys, gua kemarin ngikatnya terlalu kencang. Lama guys, gua potong sini aja, potong plastiknya aja. Aduh, gunting gua tidak kuat. Nah, kata dia. Untuk minuman pendamping gua guys, gua tadi beli es teh jumbo. Wow, es tehnya keren guys. Rasanya hitam dan pekat banget, agak lain. Biasanya tuh nggak sepekat ini es teh ini. Taruh sini aja. Wah, coba dulu. Dan berpakat banget guys. Gila porsinya guys, porsi tukang gali beneran ini guys. Semoga aja lah enak ya. Wah, gila guys, gila guys, bener guys. Apa sih nasi padang ini porsinya guys? Aduh, lihat. Porsi tukang gali beneran ini guys. Lumayan enak guys. Wah, nasinya kurang suka gue. Nasinya terlalu lembek guys. Nasinya gua kurang suka guys, karena terlalu lembek.
berdua ini kurang parah guys. Tapi mahal guys porsinya guys, 14.000, kaget gua. Nasi gua kalau soal guys, karena nasi putihnya terlalu lembek. Untuk rasanya sendiri ya biasa aja, standar. Porsinya tuh yang gila. Yang berporsi itu kali guys. Untuk telurnya unik guys, kayak isiannya tuh diisi perkedel guys, enak telurnya. Telurnya gua suka banget guys, karena dia tuh kayak semacam isian perkedel. Bukan kayak telur pada umumnya. Cuma rasanya tuh rada lebih asam guys daripada nasi padang pada umumnya. Overall enak guys, cuma yang minus hanya nasinya aja sih.
nasinya tuh terlalu lembek. Oh, berkuah ya. Ya, kalau aku bilang rasanya lebih asam. Cuma yang unik gua katanya ini isiannya tuh isian perkedel guys. Enak kok telur menurut gua daripada telur pada umumnya. Cuma untuk rasa masakannya sendiri standar aja. Cuma rasa asam aja. Terus sayurnya ini juga empuk banget. Kelihatannya ya tebal kayak gini ya, tapi rasanya empuk banget. Tuh, tuh bisa gua potekin pakai tangan. Ini pada kalau habis sih gila sih gua. Ini nasinya andai aja yang nggak lembek ya, asal keras dikit aja. Ini masih enak banget guys. Sumpah, kerupuk 3.000-an ini bener-bener enak, enak. Rasanya tuh konsisten guys. Kalau kerupuk yang dijual di kaleng gitu ya, kadang-kadang rasanya gak konsisten. Kadang ada yang enak, kadang ada yang enggak. Kalau kerupuk yang 3.000-an kayak gini nih
dari dulu rasanya ya tetap enak Pak Des, enak pun nggak pernah gua alamin kerupuk yang gua beli dalam kemasan seperti ini tuh nggak gurih, rasanya tangi atau ada agak sedikit bau, nggak pernah, benar-benar enak Pak. Kopinya tuh di warung Madura dekat rumah gua. Jadi nggak tahu gua ini jualan juga di tempat lain apa enggak, gua nggak tahu. Tapi yang jelas ketika gua beli kerupuk ini, kopinya di warung Madura di dekat rumah gua. Bakal habis aja sih gua, kayak monster ya. Guys, nasi gua tinggal guys. Bener Portugal bos, makanya guys. Itu sebenarnya rasanya nggak gua banget guys. Bahas ini patut untuk diulangi sih guys, karena jarang banget lah orang menjual es teh itu sepakat ini. Di tempat langganan gua aja es tehnya nggak terlalu pekat gini, cuman dia rasanya kuat kalau di langganan gua biasanya. Gue beli nasi padangnya ini guys di jalan yang namanya Duku Bungkal,
daerah Surabaya Barat. Mungkin sekitar 3 kiloan lah dari rumah gua, nggak sampai 4 kayaknya. Nggak sampai 4 kilo kayaknya, sekarang 3 kiloan gitu. Masih Padang kayak gini nih guys. Sekarang itu di Surabaya ya, sudah mulai lazim kalau yang menjaga itu orang Padang asli. Sudah lazim lah, atau lazim itu bahasa Indonesia sudah normal kalau yang menjual itu orang Padang asli. Yang di sana gua biasanya tuh ya, itu yang jual ya orang Padang asli, yang di dekat rumah gua ini. Dia nggak bisa bahasa Jawa. Ini banget, kenyang banget guys. Iya. Perut gua udah mulai penuh guys, bukan mulai sih, udah penuh guys. Sebab bakon gila cara makan gue banyak banget. Pendek kita guys, hebat kalau di bawah. Tapi gua benar-benar kenyang banget. Benar kenyang banget guys. Coba di bawah sayang. Dan telurnya tinggal segini guys, telurnya.
Untuk porsi nasinya tinggal segini. Tuh. Tinggal dikit kan? Jadi saya pak kalau dibuang. Wah. Coba guys. Berbuka banget guys. Buka banget gua guys. Beneran guys. Nggak bohong deh gua. Tapi sayang guys, nggak sedingin doang. Ya segini doang guys, sayang banget. Jujur gue bingung sih guys soal setup kamera ini. Kalau kameranya gue taruh kejauhan, suara gue yang gak kedengaran. Gua pakai mic wireless gua, suaranya kayak di dalam air. Oh kan, kayak di dalam air. Bindeng banget kalau pakai mic wireless gua. Jadi serba salah. Gua akuin gila. Karena sekarang gua makanya banyak banget guys. Oh biasanya gua beli tuh porsinya memang banyak, cuma nggak sebrutal ini lah. Ini tuh brutal banget. Sampai sewajar gua guys. Gua dapat bonus sedikit daging rendang guys.
lumayan guys. Di akhir-akhir suapan gua dapet yang namanya sedikit daging rendang. Lumayan. Kan meskipun gua belinya telur dadar guys, gua tuh selalu minta yang namanya bumbu rendang. Gua akuin gila guys. Gila guys. Gua nggak expect, bener-bener nggak expect bahwa nasi padang segitu banyak banget tadi habis ya. Nggak expect bener, gila sih. Pantas aja kalau gua nggak makan nasi seharian, perut gua masih lapar. Ternyata porsi sedikit banyaknya habis ya, gila guys. Gila guys, menurut guys. Waduh. Yang tuh sampai penyayang bakal banget dah, atau penuh banget rasanya. Ya emang sih, tadi pagi gua tuh terakhir makan jam 2 pagi. Nah, sekarang itu sudah jam 4. Tapi ya gak gini juga dong caranya. Masa makanan segitu banyaknya habis guys. Apa namanya? Kerupuk tadi guys. Itu sudah 6 atau 7 biji guys. Dan semuanya habis ya, baik habis. Gila sih makan gua sekarang. Ini kayaknya gua harus mulai kurangin sih guys porsi-porsi makan gua ini. Kacau banget.
biasanya guys porsi segitu tuh nggak bisa gua habisin guys, bener-bener ya udah kenyang gitu loh. Apa karena cuacanya dingin kali ya, jadi tubuh gua itu merasa lapar terus. Biasanya guys gua tuh porsinya makan ya normal ya separuh lah dari itu tadi, tapi kali ini habis guys, gila. Even rasanya tuh nggak kuat banget karena cenderung ke asam, bumbunya tuh ada asam lah, tapi ya habis ya. Biasanya kalau gua makan banyak kayak ini ya itu rasanya rasa yang gua suka banget lah. Tapi kali ini beda banget, rasanya nggak terlalu gua banget ya, walaupun gua suka ya, nggak favorit gua banget yang asin gurih, tapi ya habis ya. Wah kacau sih ini, harus sudah mulai keluaran sih guys, bukan untuk makan apanya ya guys, tapi porsi makannya guys. Dan sepadang langganan gua tuh biasanya ya porsinya banyak, cuma nggak banyakin tadi ya. Ini tadi tuh gila banget porsinya. Ya sih kan, kayaknya mulai besok porsi makan gua harus kurang sih. Gua ini guys jeleknya apa, berat badan gua ini enggak terlalu berat guys, di kisaran sekitar 64 sampai 65 lah gua terakhir timbang itu. Dan tinggi badan gua di 160, which is itu sebenarnya masih oke lah, walaupun terlalu berat ya, tapi masih oke lah. Yang bikin gue sebel apa, tangan gue ini kan kecil guys, kaki gue juga kecil, tapi perut gue ini guys yang lebar banget, lebar banget. Terus pipi gue ini nggak terlalu kembang, jadi gue itu kalau gendut itu jelek banget guys. Gendutnya tuh bukan gendut ke badan gue ini guys, ke tangan, ke kaki, ke pipi, leher, enggak, tapi langsung ke perut. Itu yang bikin gue sebel. Karena mulai besok deh gue coba kurangi porsi makan gue. Kacau banget ya, soalnya sekali makan bisa habis gini nih, bener kacau guys. Apalagi makanannya lumayan berbumbu kayak ini ya, terus bersantan juga, nggak baik banget guys. Mulai besok benar-benar harus gue kurangi guys porsinya, kacau guys. Gua kemarin tuh ketika on-beat ya, 2-3 hari yang lalu, gua kira dengan tes gua yang jelek banget, yang tidurnya pagi, makannya juga makan sembarangan, itu berat badan gua nyampe lah dia 70 kilo atau enggak, saya enggaknya itu di atas 64, 65 lah. Dan ternyata setelah gue timbang aman guys, berat badan gue aman, normal. Dari dulu sampai sekarang itu normal, di kisaran 64 sampai 65. Tapi gue pernah kurus banget guys, tapi walaupun selisihnya nggak banyak sih. Itu benar-benar gue intermittent fasting, jadi gue tuh cuma makan sekali aja dalam 24 jam. Terus tapi ya tetap makanan gue makanan jorok kayak gini, terus minuman gue juga minuman nasi ini.
Tapi selama kurun waktu 24 jam gua hanya sekali makan dan sekali minum minuman manis kayak gini. Itu buat pecah rekor ya, di angka 56 ya, berat badan 56, berat badan gua 56, tapi rasanya guys, waduh, nggak enak bang guys, nggak enak tuh kayak apa ya, namanya orang kurang makan kayaknya, lemes kayaknya. Gua bikin ngocol apalagi kan kegiatan berat kan, udah nggak makan, asupannya kurang, dibuat ngocol. Pada saat itu kan gua berangkatnya pagi sampai sore, which is itu kena matahari terus, kena matahari, jalan ke mall, gitu guys. Nah ini lama-lama gua nggak kuat. Pokoknya pola makan gue itu antara jam 12 sampai jam 3 udah. Ketika menjalani intermittent fasting, gue cuma kuat 4 minggu, sebulan aja guys jalan nih. Setelah itu gue sudah mulai kayak geling apa ya, pusing. Terus buat anu sudah mulai nggak ada yang nggak kuat guys, karena asupannya kurang. Ini ya gua siasat guys, yang awalnya makan cuma 1 kali, sekarang jadi 2 kali, antara jam 3 sore. Nah ini malamnya sih nggak kacau malamnya nih gua nggak bisa jadwalin guys. Kadang jam 1 gua lapar gua makan, kadang jam 10 makan gitu, kacau banget jamnya. Tapi setelah makan kedua gua sudah nggak makan lagi. Gua nggak makan lagi sampai jam 3 sampai jam 2 sampai jam 5 lah maksimal gua harus makan. Nanti makanan kedua gua itu malam, itu sudah berhasil guys, gua jalani seperti itu. Gua bikin ngocol juga enak, jadi gua tuh ketika datang ngocol itu selalu lapar. Oh 2 kali makan gua sekarang, antara jam 2 sampai jam 5 ini. Kalau gitu jam makan kedua gua antara jam 8 malam sampai nggak tahu entah jam 1 jam 2. Kadang juga ya nggak makan. Cuman yang nggak gua sadarin adalah sekali gua makan itu porsinya agak berbeda dengan porsi orang normal ya. Jadi mungkin kalian lah bisa lihat sendiri lah, kayak kadang-kadang kan di piring itu nasi gua selalu agak tinggi daripada porsi normalnya. Terus makanan padang yang kayak gini yang porsinya which is itu bukan porsi normal. Nasi padang itu kalau dibungkus guys, porsinya itu lebih banyak daripada dimakan di tempatnya langsung. Nah itu yang nggak gua sadarin. Di makanan pertama ini selalu guys porsinya kayak gitu. Jadi gua tuh secara nggak langsung tuh akhirnya ya makannya sedikit, jadi lama-lama banyak guys. Porsinya sedikit tiba-tiba menambah sampai akhirnya detik ini baru gua sadarin guys bahwa sekarang gua bisa makan sebarbar ini.
Dulu itu nggak bisa guys makan sebanyak ini guys, gua paksain pun pasti mual. Nah sekarang tahu sendiri porsi segitu guys, sama sekali gua kekenyangan aja, nggak sampai mual. Itu pun bukan nasi padang aja guys, kerupuk satu plastik habis, es teh separuh guys, belum es batunya cair tadi, lebih dari separuh ini guys gua minum guys. Tapi gua masih bisa gitu loh. Dulu tuh nggak bisa ya, kalau udah selesai makan ini kenyang ya udah selesai. Gua kadang masih banyak sisa segini jangan banget dah. Hashtag gua itu sisa separuh ini. Parah banget guys. Kenyang sih kenyang, cuma nggak sampai yang ingin sudah stop mual kenyang. Itu udah mulai berkurang guys. Gila. Gua tuh sebenarnya pengen guys yang namanya nge-gym, cuma itu gua nggak sanggup merasakan after gymnya sih, karena badan rasanya sakit semua guys. Gua pernah jalani gym itu 2 minggu doang, udah member guys 3 bulan, tapi gua nggak mampu guys, nggak mampu karena bukan angkat bebannya, tapi afternya guys. After nge-gym itu yang badan tiba-tiba sakit semua. Kalau kata orang itu lagi proses pembakaran lemak, pembentukan badan, itu gua nggak sanggup guys angkat beban gitu. Gua nggak sanggup guys, memang nggak sanggup. Sit up, pull up, squat jump, itu sudah pernah gua jalan nih guys, dan gua nggak sanggup. Gua takut karena kesehatan gua ini kan berbeda dengan yang lain guys. Ketika gua paksa, nanti malah badan gua nggak kuat guys, nggak kuat, dan akibatnya bisa fatal gitu loh. Jadi ketika gua merasakan after itu nge-gym itu benar-benar nyiksa banget ke fisik gua, dan gua merasa nggak sanggup lagi menjalani ya, gua berhenti guys nge-gym. Sampai dulu nge-gym, tapi itu setelah nge-gym itu badan rasa sakit semua guys, badan gua ada seminggu 2 minggu, karena di 3 minggu, nggak sampai 3 minggu ya, 2 minggu setengah lah, itu benar-benar gua paksain banget, ternyata nggak bisa. Sampai gua hampir kena air tipes. Pokoknya badan gua tuh lemes banget, capek banget, lesu banget rasanya, makan nggak mau, pokoknya kemasukan apa nggak mau guys, karena saking kecapeannya guys. Tapi herannya gua ketika gua berenang, gua bisa guys, seminggu ya 4-5 kali renang itu bisa guys. Mungkin karena renang itu apa ya, tidak terlalu berasa lah ya, pergerakan di dalam air itu kayak ringan gitu badan. Terus yang gua rasa di berenang guys, cuma rasanya cuma apa, pernapasan aja yang bikin gua capek. Nah secara fisik capeknya tuh nggak capek nge-gym gitu. Sebenarnya gua tuh pengen banget guys namanya olahraga berenang lagi, cuma ya itu effortnya tuh yang gua nggak demen. Yang demen banget effort renang itu guys, karena harus bawa sabun buat mandi, sampo kayak gitu guys. Terus apa namanya, harus pakai baju renang, pakai kacamata, terus harganya juga nggak murah, mahal guys. Sekali berenang itu gua bisa bayar itu 32 ribuan lah sekali berenang.
Terus di tempat gua ini nggak ada guys tempat berenang yang bagus kecuali di clubhouse-nya Granatura ya. Kalau di clubhouse-nya Granatura bagus, tapi mahalnya banget guys. 40 ke atas guys itu guys. Di Jiwok itu juga ada. Ya, ini seperti yang gua bilang 30 ribuan. Cuman di Jiwok sekarang itu lebih banyak orang yang belajar berenang daripada berenang beneran. Jadi tempatnya tuh full gitu guys untuk orang belajar berenang, bukan orang sudah berpatnya sih, anak-anak kecil belajar renang. Jadi tempatnya itu sekarang tuh kalau sore tuh penuh banget. Kalau mau sepi tuh pagi. Nah pagi kan gua nggak suka guys aktivitas pagi. Itu harganya masih 30 ribuan lah. Terus ada lagi di Pasar ada Bukit Mas. Kalau orang-orang dulu bilangnya Kolosium. Itu harganya hampir sama kayak di Granatura guys. 40 ribu ke atas. Cuma tempatnya jauh banget guys di Lidah. Nah, tempat gua ini kan di daerah Manukan. Tempatnya di Tengger Kandangan. Jauh dong dari sana. Jadi olahraga berenang gua bisa aku cuma berenang doang guys. Yang benar-benar buat gua nggak terlalu menyiksa. Sebenarnya olahraga berenang tuh menyiksa guys. Cuma karena gua suka dan effortnya tuh dalam melakukan olahraganya ya, bukan persiapannya ya. Itu enak banget. Kayak berenang gini, kayak kata itu deh. Gua nggak rasa kayak gerak guys. Kayak dibantu sama air gitu guys. Kalau nge-gym kan harus ngangkat beban, lari di treadmill, sampai namanya gini dinarik alat ini nih kan, itu kan berbang guys, bersepeda kadang-kadang. Itu yang bikin gua nggak terlalu suka kan nge-gym itu. Yang gua suka cuma renang, main bola takut ke setting orang. Main futsal itu gua pernah guys, gua coba tendang bola futsalnya, badan gua yang jatuh guys, nggak kuat gua. Jadi teman-teman gua main futsal ya gua nontonnya aja, ikut turunan cuma nonton. Jadi gua ikut nonton doang itu, gua kasih urunan ke teman-teman gua karena gua support minumnya itu. Tapi karena fisik gua nggak mumpuni untuk main futsal, ya udah gua jadi tim hore aja. Itu teman-teman gua futsal gua nontonin karena gua suka momen bersamanya guys. Ketika bareng teman-teman gua suka. Ya udah guys, daripada gua kepanjangan lagi untuk ngobrolnya, maka gua akhiri dulu konten gua kali ini. Semoga aja gua bisa mengurangi porsi makan gua yang barbar banget ini guys. Untuk semua, jika suka dengan konten kali ini, tekan tombol like-nya dan komen jika kalian ingin memberi masukan ataupun menyapa gua. Sangat amat gua persilakan. Ingat dan admin juga, jangan lupa untuk subscribe. Oke semuanya, bye bye guys. Bisa.